Ken Sagopi, seri 21, Gorawongso tewas. Pertempuran antara Raden Pandu Diwonoto dengan Prabu Gorawongso berlangsung seru. Prabu Gorawongso leluasa mengeluarkan segala kesaktiannya. Tidak seperti ketika di Kasatrian di Mandura, karena dikepung oleh para prajurit. Di tengah hutan ini, segala kemampuannya bisa ia kerahkan tanpa terganggu oleh apapun dan siapapun. Sedangkan Raden Pandu Dewonoto adalah anak sekaligus murid dari Bagawan Abiyasa, mumpuni berbagai ilmu. Ia pun berniat untuk meringkus Prabu Gorawongso dan menyerahkannya ke keraton Mandura. Prabu Gorawongso yang tinggi besar itu, kekuatannya gegirisi. Pukulannya bisa merobohkan pepohonan di hutan itu. Seandainya pukulannya itu mengenai seseorang, pasti akan hancur menjadi sawalang-walang. Namun lawannya adalah Raden Pandu Dewonoto yang lincah dan tubuhnya seakan liat. Pukulan Prabu Gorawongso tak pernah bisa mengenai tubuh Raden Pandu Dewonoto. Seakan ada tirai yang melindunginya. Para punakawan menyaksikan pertempuran itu dengan santai. Mereka telah sering menyaksikan Raden Pandu Dewonoto bertempur melawan orang-orang yang sakti mandraguna. Sementara itu, di Kasatrian Mandura, Dewi Mairah masih selalu berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Raden Basudewa. Namun yang dipanggil tidak kunjung datang. Setelah kecapean berteriak-teriak dan menangis, kemudian jatuh pingsan lagi. Ia menjadi sangat ketakutan kepada siapapun. Curiga bahwa jangan-jangan ia berhadapan dengan Prabu Gorawongso yang menyamar. Ia sungguh menyesali peristiwa yang dialaminya. Ia pun rela menerima hukuman apapun yang akan diberikan oleh Raden Basudewa. Bahkan hukuman mati sekalipun. Dalam pada itu, Raden Haryo Praburukmo menyiapkan prajuritnya siang malam, berjaga-jaga seandainya Prabu Gorawongso menyelinap dalam wujud yang lain. Oleh karena itu, para prajurit mengawasi setiap orang yang keluar masuk keraton. Jangan-jangan ia adalah Prabu Gorawongso yang menyamar. Jika demikian, ia akan dapat berbuat apapun. Sedangkan para punggawa yang berburu sudah ditarik pulang. Raden Haryo Praburukmo tidak tahu pasti sampai kapan Raden Basudewa selesai menuntaskan ilmunya. Ia tidak tahu bahwa Raden Basudewa sedang asik masuk dengan Ken Sagopi di Widoro Kandang. Lain halnya dengan Raden Basudewa di Kademangan Widoro Kandang. Ia larut dalam buayan asmara Ken Sagopi. Raden Basudewa tidak pernah keluar dari rumah Ki Demang. Sedangkan Ki Demang hanya pulang seperlunya. Kemudian pergi lagi menunggui pembuatan bendungan di Dusun Keliripan. Ken Sagopin pun selalu menahan-nahan jika Raden Basudewa berencana untuk pulang ke Kasatrian. Raden, jabang bayi yang ada dalam kandunganku ini yang minta ditunggui oleh ayahnya. Ken Sagopi merajuk manja. Jika sudah demikian, Raden Basudewa hanya bisa menuruti kemauan Ken Sagopi. Sedangkan Dewi Mairah istrinya dilupakan sama sekali. Ya, sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi yang menimpa Dewi Mairah sang permaisuri. Dalam pada itu,
di hutan perbatasan negeri Hastinapura dan negeri Mandura. Pertempuran antara Raden Pandu Dewanoto dengan Prabu Gurowongso telah usai. Prabu Gurowongso yang tidak mau menyerah akhirnya tewas terbunuh oleh Raden Pandu Dewanoto. Keris pusaka milik Raden Pandu Dewanoto menancap di ulu hati Prabu Gurowongso. Ki Lurah Semar menyarankan agar Raden Pandu Dewanoto sowan menghadap Prabu Kunti Bojo untuk mengabarkan tewasnya Prabu Gurowongso. Karena menurut pengakuannya, ia telah mengganggu istri dari Raden Basudewa. Pastilah Prabu Gurowongso menjadi buron para prajurit Mandura. Bersambung. Godaan asmara bisa melupakan apapun.